Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya sudah sampai di Masjid Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kegiatan hari ini saya akan berkunjung ke Masjid Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, nanti insya Allah sore mau kedatangan jamaah dari Indonesia yang insya Allah nanti dipimpin oleh Ustadz Ismit untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah selama 10 hari insya Allah. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit wawasan saya tentang Masjid Nabawi ini. Jadi alhamdulillah Masjid Nabawi yang kita kenal sekarang ini itu adalah Yastrib pada zaman Rasulullah SAW. Jadi dulunya masjid yang seluas ini itu adalah kota Yastrib, kota Madinah di zaman Rasulullah, dan sekarang keseluruhan kota pada zaman Rasulullah itu sudah menjadi masjid karena ada kebijakan perluasan pada masa Umar ibnu Khattab. Alhamdulillah, dan itu dilaksanakan pada Khalifah Utsman. Jadi teman-teman, kenapa dulu para khalifah meluaskan atau melebarkan daripada tempat ibadah masjid ini? Karena alhamdulillah pada saat itu kaum muslimin itu perkembangannya sangat pesat sekali, dan alhamdulillah sekarang sudah seluas kota Yastrib pada saat zaman Rasulullah. Dan sekarang Masya Allah, itu atap-atap ini itu kalau malam akan menjadi sebuah tiang, dan kalau siang dia membuka seperti ini untuk menutupi panas terik matahari agar para jamaah yang berkunjung atau yang melaksanakan ibadah di masjid ini menjadi terasa nyaman. Dan ditambah juga itu ada pada setiap tiang itu ada kipas angin yang menghembuskan embun-embun air. Jadi Masya Allah tabarakallah, tempat ini tempat dimana Rasulullah dulunya hijrah. Jadi hijrah Rasulullah dulu itu diawali bersama oleh Abu Bakar Siddiq, dan pada saat itu juga Rasulullah sempat diburu oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy pada zaman itu. Akan tetapi qadarullah, Allah melindungi beliau daripada percobaan pembunuhan oleh kaum Quraisy. Dan pada saat beliau dan Abu Bakar bersembunyi di gua, saat itu juga Abu Bakar terkena gigitan oleh seekor ular, dan Abu Bakar merasa kesakitan, akan tetapi beliau menahan karena pada saat itu Rasulullah sedang tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Akan tetapi rasa sakit yang sangat luar biasa dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu sampai beliau meneteskan air mata dan membuat Rasulullah terbangun. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa? Ada apa? Kenapa engkau menangis?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah digigit oleh seekor ular." Maka pada saat itu juga Rasulullah meludah di tempat di mana ular itu menggigit Abu Bakar, dan alhamdulillah qadarullah
Itulah mukjizat Nabi Muhammad SAW seketika sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar hilang, dan alhamdulillah juga setelah itu mereka melanjutkan hijrahnya menuju Al-Madinah Al-Munawwarah yang kala itu disebut kota Yathrib. Akan tetapi sebelum mereka sampai ke kota Yathrib, beliau dan Abu Bakar telah disambut oleh kaum muslimin pada saat itu di daerah Kuba yang tidak jauh juga dari Madinah ini, dan beliau juga mendirikan masjid sebagai tempat singgah beliau pada saat itu. Dan sedikit informasi juga tentang Masjid Kuba, barang siapa yang berniat untuk umroh dan melaksanakan 2 sholat sunnah di Masjid Kuba, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala umroh, insya Allah. Tempatnya teman-teman, alhamdulillah. Ini saya mau mencoba menuju ke makamnya Rasulullah, insya Allah. Baik teman-teman, kita coba masuk ke masjid, dalam masjidnya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ini teman-teman tempatnya, Masya Allah, tabarakallah. Ini alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini di dalam masjid itu setiap tiang ada AC-nya. Jadi untuk kenyamanan para jamaah yang beribadah itu disediakan AC, bahkan di setiap tiang juga dikasih dengan kipas angin. Dan itu teman-teman, kuning-kuning emas itu emas asli teman-teman. Jadi Masya Allah, tabarakallah, ini masjid yang sangat luar biasa, masjid yang megah, masjid yang nyaman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, itu tepat di bawah kubah hijau itu ada makam Rasulullah SAW dengan kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Dan akses untuk masuk ke dalam Raudhah itu antri seperti itu teman-teman. Dan saya belum dapat masuk karena belum mengetahui bagaimana cara masuknya, karena tempo hari saya pada tahun 2019 itu masuk dari belakang atau dari dalam masjid, dan sekarang untuk masuk ke dalam Raudhah itu harus lewat depan, jadi tidak lagi dari dalam. Tetapi insya Allah nanti saat kita bersama dengan Ustadz Ismit, semoga dapat berziarah, mengunjungi ke dalam tempat atau rumah baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah.
Baik teman-teman, karena tadi kita tidak dapat masuk ke dalam raudhah, kita cukup melewati depannya saja untuk melihat bagaimana kondisi raudhah sekarang. Tuh, masya Allah, ramai sekali teman-teman. Dan di sini, dan tuh, yang di situ, tuh tangga yang di sebelah itu adalah mimbar daripada khotib di saat sholat Jumat. Ini saya jalan dulu, alhamdulillah. Nah ini teman-teman, ini mimbar khotib saat sholat Jumat. Dan ini adalah mihrab imam di dalam raudhah, alhamdulillah. Dan disinilah makam baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Jadi teman-teman, ini saya sedang melewati daripada pintu dari depan makam Rasulullah. Jadi itu yang di situ, ini itu adalah lubang yang menunjukkan arah dari kepala Rasulullah. Dan yang di sebelahnya itu, yang dua, itu yang tengah adalah Abu Bakar, dan yang sebelahnya lagi itu adalah Umar ibn Khattab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini pintu, pagar semua itu terbuat dari emas, emas murni. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh mulianya engkau di sisi Tuhanmu, ya Rasulullah. افتحها زايد افتحها جميل قدم يا اخوان. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab. Jadi itulah teman-teman kondisi di mana makam Rasulullah SAW, dan tetapi saya tidak dapat masuk ke dalam raudhah untuk melaksanakan sholat sunnah ataupun sholat wajib, karena sebentar lagi juga akan dilaksanakan sholat asar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah teman-teman, kita baru saja selesai melaksanakan sholat asar. Dan sedikit tambahan informasi bahwa sesungguhnya Rasulullah telah menyampaikan kepada umatnya, barang siapa yang sholat di masjidku maka sama dengan sholat 1000 kali di masjid yang lain, dan apabila sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di masjid lain. Dan juga salah satunya adalah Masjid Al-Aqsa, itu sama dengan 300 kali sholat di masjid lain. Karena 3 masjid ini adalah 3 masjid yang suci oleh baginda Rasulullah SAW, dinobatkan sebagai 3 masjid yang agung, yang suci, yang memberikan faedah yang sangat besar bagi umat muslim yang berkesempatan untuk sholat di dalamnya, insyaallah. Ini kondisi jamaah akan keluar, saya juga akan keluar karena setelah ini saya akan balik ke hotel untuk menyambut jamaah
yang nanti malam insya Allah akan datang, dan untuk 10 hari ke depan akan melaksanakan rutinitas ibadah umroh bersama Ustadz Ismit, dan beliau akan membimbing kita nanti selama 10 hari insya Allah. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa saya untuk teman-teman yang di rumah, semoga dilancarkan urusannya, semoga mendapatkan rezeki yang melimpah, dan semoga dapat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dua kota suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.